Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shaleh Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada halaman yang ke-46 Sadisah wal Arbaun. Di pasal yang pertama, fi bayani makna tauhidil uluhiyah wa annahu maudu'ud da'watir rusul salawatullah alaihim ajmain. Penjelasan tentang makna tauhid uluhiyah, bahwasanya tauhid uluhiyah itu merupakan tema dakwah para rasul. Dari rasul pertama Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu misi dakwahnya itu berkaitan dengan tauhidul uluhiyah. Jamaah yang hormati, pembahasan yang pertama, tauhid uluhiyah itu maknanya adalah al-ibadah. Maknanya adalah ibadah. Berarti kalau mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah, itu maksudnya ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubil masyru'. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba yang mereka lakukan atas sisi mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan. Itu pembahasan tauhid uluhiyah. Jadi nanti seputar seseorang itu dalam perbuatannya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti berkaitan tentang pengesaan Allah dengan perbuatan hamba. Tapi catatan yang beliau sampaikan Dr. Shaleh Fauzan itu ala wajhi taqarrubil masru', dengan sisi mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan. Berarti satu ibadah catatannya harus ada syariat. Makanya nanti para ulama memberikan definisi ibadah itu apakah boleh dilakukan atau enggak. Mereka katakan al aslu fil ibadati li tahrim illa maddalat dalilu ala khilafihi. Hukum asal ibadah itu adalah haram, enggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Makanya beliau katakan dalam melakukan peribadatan kepada Allah semata itu ala wajhi taqarrubil masyru' disyariatkan.
Kalau tidak disyariatkan berarti tidak diperbolehkan. Contoh, doa. Doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian nadar. Nadar, seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu amal yang tidak wajib karena permintaan yang dia minta kepada Allah. Mungkin dia minta kepada Allah, kalau Allah sembuhkan sakitku, maka wajib bagi saya misalkan puasa 10 hari. Maka puasa seperti ini, puasa nadar, hukumnya wajib. Kemudian nahar, menyembelih. Sembeliannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian roja, pengharapan, rasa takut, tawakal. Kemudian rahbah wa rahbah, itu semakna dengan roja dan khauf. Kemudian inabah, kembali. Semua jenis ini wahadan nau'u minat tauhid. Semua ini termasuk tauhid yang merupakan misi dakwah Rasul dari awal sampai akhir. Itu semuanya harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Lah dalil yang menunjukkan bahwa misi para nabi, para rasul itu semua sama dari awal sampai akhir. Beliau membawakan surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus setiap umat seorang utusan. Yang utusan itu menyeru supaya kaumnya menyembah Allah, meninggalkan tauhid. Misinya sama. Kemudian kata-kata ba'atsna fi kulli ummatin, pada setiap umat, setiap kurun, setiap generasi, setiap kurun, setiap generasi Allah utus kepada mereka seorang utusan. Kemudian ani'budullaha wajtanibut taghut menunjukkan semua utusan itu inti dakwahnya satu. Sembah Allah, tinggalkan tauhid. Sembah Allah, tinggalkan tauhid. Kemudian ayat yang kedua dibawakan surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami utus sebelum Muhammad seorang utusan kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali aku, beribadahlah kepadaku. Jamaah hormati, ini menjelaskan kepada kita semua tema dakwah para rasul sama. Dari sisi mana? Lihat ayatnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus sebelummu seorang utusan. Berarti beliau itu sebagai penutup, karena diutus sebelummu. Kemudian kalau sebelum beliau berarti semua utusan. Dan beliau itu wahyunya la ilaha illa ana fa'budun. Gak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali aku, setelah itu beribadahlah kepadaku. Jamaah hormati, ini pendahuluan beliau. Jadi menjelaskan kepada kita tauhid uluhiyah sangat penting. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba sesuai dengan yang disyariatkan sangat penting. Karena semua para nabi, para rasul memulai dakwahnya mereka adalah berkaitan dengan tauhidul uluhiyah. Kemudian beliau perluas. Jamaah hormati, pertama yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah, wa kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bit tauhidil uluhiyah. Semua rasul memulai dakwahnya kepada kaumnya itu dengan memerintahkan tauhid uluhiyah. Semua rasul, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, semua para rasul
Kata Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin. Wa Ibrahim idza qala liqaumihi ibudullah wattaquhu. Wahai kaumku, sembah Allah. Enggak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah batil. Kemudian dan Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Sembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku diutus supaya aku sembah Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Dengan mengikhlaskan baginya agama. Demikian pula beliau pun juga berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintah. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Memerangi manusia. Siapa manusia yang diperangi? Orang kafir, orang musyrik, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Bersaksi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hormati, poin ini menunjukkan kepada kita sekali lagi pentingnya dakwah tauhid. Makanya kalau pengen memperbaiki diri, kalau pengen memperbaiki keluarga, kalau pengen memperbaiki masyarakat, pertama yang harus didakwahkan tauhidul uluhiyah. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah itu awalu wajibin alal mukallaf. Kewajiban pertama kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah kena beban syariat, balik, berakal, sampai kepada mereka dalil. Mukallaf. Kewajiban pertama yang paling wajib bagi orang mukallaf, syahadatu alla ilaha illallah wal amalu biha. Kesaksian la ilaha illallah, kemudian mengamalkan. Betapa penting. Semua orang mukallaf kewajiban paling wajib ini. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Setelah itu mohon ampun bagi dosa-dosamu. Jamaah yang hormati, awal kewajiban bagi orang mukallaf. Ayat ini berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu la ilaha illallah sebelum berucap la ilaha illallah, sebelum beramal mohon ampun bagi dosa-dosamu. Berilmu dulu sebelum mengucapkan la ilaha illallah, sebelum beramal mohon ampun bagi dosa-dosa. Poin yang kedua, pentingnya la ilaha illallah, pentingnya tauhidul uluhiyah, itu awal kewajiban bagi mukallaf. Yang ketiga, pentingnya tauhidul uluhiyah wa awalu ma yu'maru bihi man yuridu dukhula fil Islam. Awal yang diperintah terhadap orang yang menginginkan masuk Islam. Orang kafir pengen masuk Islam, apa pertama kali yang diperintahkan kepada dia? An-nutqu bi syahadataini, supaya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini orang kafir. Ya. Fatabayyana min hadza, maka menjadi jelas dari sini anna tauhidal uluhiyati huwa maqsudu da'wati rusul. Tauhid uluhiyah itu merupakan tujuan dakwah para rasul. Tujuan dakwah para rasul. Wasumiya bidzalika, dinamakan dengan itu karena uluhiyah itu wasfullahi ta'ala ad-dalu ali ismuh ta'ala
Allah. Uluhiyah itu pensifatan bagi Allah yang menunjukkan bagi namanya. Nama Allah paling agung itu kan Allah. Nama Allah tanpa batas. Karena nama Allah itu nanti ada yang diturunkan di dalam kitab, ada yang diajarkan kepada hambanya, para rasul. Ada yang awis taksarta fi ilmil ghaibi indak, disimpan di ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab bisa dihitung. Di ucapan Nabi, di hadis Nabi bisa dihitung. Tapi kalau dalam kitab Lauh Mahfuz yang Allah simpan, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Makanya nama Allah tanpa batas. Tapi dari semua nama itu paling agung Allah. Paling agung Allah. Yang Allah itu maknanya adalah Dzul Uluhiyah, ai al-ma'bud, yang memiliki uluhiyah. Yang dimaksud adalah Allah itu zat yang disembah. Saudara yang saya hormati, ini poin yang ketiga. Pentingnya tauhid uluhiyah. Kalau ada orang kafir ingin masuk Islam, diperintahkan mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pula Allah dzul uluhiyah ay al-ma'bud. Maka dikatakan tauhid uluhiyah itu juga bisa tauhidul ibadah. Bi'tibari anal ubudiyata wasful abdi. Tapi juga bisa dikatakan tauhid ibadah. Kenapa? Karena ubudiyah itu pensifatan hamba. Artinya yajibu alaihi ayya'budallah mukhlishan fidzalika. Karena wajib bagi hamba untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan tentang itu. Dengan mengikhlaskan tentang itu. Iya. Karena kebutuhan kepada Rabbnya, hajati ila rabbihi wa fakri ilai, dan sangat fakirnya kepada Allah. Ya, sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala alam, itu poin yang ketiga. Kembali pentingnya tauhidul uluhiyah, awal kewajiban orang kafir ketika masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan pentingnya tauhidul uluhiyah itu karena semua kita butuh kepada Allah. Nanti dalam ayat ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Fakir itu asyaddul hajah, sangat butuh. Fakir itu sangat butuh. Kalian semua sangat butuh kepada Allah. Sementara Allah huwal ghaniyul hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah hormati, pentingnya tauhid uluhiyah karena memang menyembah Allah itu kebutuhan hamba. Jadi anna fakral abdi ilallah, ketahuilah kebutuhan hamba kepada Allah itu ayya'budahu la yusyrika bi syai'ah, beribadah kepada Allah tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, hanya beribadah kepada Allah. Yang kebutuhan hamba kepada Allah seperti itu, laisa lahu nadirun fayuqasu bihi. Enggak ada tandingan sehingga bisa dikiaskan. Enggak ada tandingannya. Jadi kita ini sangat butuh kepada Allah. Enggak ada butuh diadakan. Setelah ada, butuh dipelihara, diberikan hidayah, diberikan bimbingan. Saudara yang saya hormati, kita butuh kepada Allah untuk menyembah, tidak berbuat syirik. Ini kebutuhan yang tidak ada tandingannya. Ya. Lakin yusbihu min ba'dil wujuh, tapi nanti ada keserupaan dari satu sisi. Itu hajatul jasadi ila ta'ami wa syarab. Seperti kebutuhan fisik kepada makanan dan minuman. Tubuh kita ini kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lemah. Nanti akan mati. Lemah, mati. Banyak itu orang itu yang tadinya fisiknya kuat, tahu-tahu
kurus, setelah kurus nggak kuat apa-apa, setelah itu meninggal. Kenapa? Karena tubuhnya nggak dikasih asupan. Nah, saudara yang saya hormati, itu satu misal. Wa bainahumu faruqun katsira. Walaupun di antara keduanya itu terdapat perbedaan yang sangat banyak. Ya, jadi butuhnya kita kepada Allah itu kebutuhan yang sangat. Kita butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu wa hiya la salaha laha illa bi ilahiha Allah alladzi la ilaha illa huwa wa la tatma'innu fid dunya illa bi dzikrihi wa la hasala lil abdi laddat wa surur bi ghairillahi azza wa jalla fala yadumu bidzalika bal yantaqilu min nau'in ila nau'in. Ya, lihat kata beliau, hakikat hamba itu hatinya dan rohnya. Jadi diri kita ini intinya pada hati dan roh. Intinya pada hati dan roh. Kalau seorang hatinya baik, maka nanti seluruh tubuhnya baik. Yang kedua, ruh. Namanya ruh itu, saudara yang saya hormati, coba kita rohnya nggak ada. Nggak ada manfaat itu. Kepala, tangan, kaki, semua anggota tubuh nggak ada manfaat kalau nggak ada rohnya. Nggak ada rohnya. Kalau masih ada rohnya, walaupun megap-megap, masih diopeni, ditunggu. Tapi kalau sudah nggak ada rohnya, ayo segera dikubur. Saudara yang saya hormati, hakikat hamba itu hati dan rohnya. Tidak ada kebaikan bagi hati dan roh kecuali dengan sesembahannya Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Hati kita nggak baik kecuali dengan sesembahan kita Allah. Roh kita nggak akan baik kecuali dengan sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Berarti kebutuhan kita untuk menyembah Allah kebutuhan yang tidak bisa dinilai dengan yang lain. Kalau tubuh kepada makanan, saudara yang saya hormati, misalkan seseorang terhenti dari makanan, pol-pole mati. Mati itu sekedar terputus dari kesenangan dunia. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat, perbanyak oleh kalian mengingat pemutus keledatan. Mati. Tapi kalau hati dan roh kita yang mati, sudah hancur kita. Sampai dalam ayat, yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari kelak, la yanfa'u malu wal banun, harta dan anak tidak bermanfaat kecuali kalau seorang menghadap kepada Allah dengan hati yang baik. Hati yang baik itu hati yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara yang saya hormati, pentingnya tauhid uluhiyah. Semua kita butuh kepada Allah. Tidak akan tenang di dunia kecuali dengan dzikir kepada Allah. Kita itu kalau mengenang dunia, mengingat dunia, sedih itu. Kalau nggak sedih, galau, gundah. Tapi kalau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang. Ya. Walau hasala lil abdil laddat wa surur bi ghairillah. Kalau misalkan seorang hamba itu merasakan keledatan, kesenangan karena selain Allah, fala yadumu dzalika, enggak akan kekal. Ada orang senang makan, berapa lama sih senangnya makan? Sekedar ketika dikunyah di mulut melewati kerongkongan. Kalau sudah kerongkongan bablas ke bawah, podo wae itu sama saja. Keledatan seseorang punya mata, itu masya Allah, orang itu kalau senang dengan sepak bola, weh sore ono, bengi ono, ya setiap waktu dia nonton, seneng gitu. Jamaah hormati, sesaat itu, sesaat.
Kadang senangnya dia lihat kepada itu, kalau yang dia idolakan kalah, langsung susah itu. Kalau seseorang itu mendapatkan keledatan, kebahagiaan dengan selain Allah, la yadumu bidzalika, nggak akan kekal. Nggak akan kekal. Bahkan berpindah dari satu jenis ke jenis yang lain. Senengnya, oh iki penake makan, ya wes. Habis itu enggak. Penake turu, ya wes turu. Habis itu, wah turu terus ning awak pegel itu. Oh penake jalan-jalan, wes jalan-jalano. Habis itu capek itu. Jamaah yang hormati nggak kekal. Berpindah dari satu jenis ke jenis yang lain. Min syahsin ila syahsin, kepada orang yang lain. Wah saya asik lagi kumpul dengan dia, yo turuti. Jenuh itu, nanti pindah yang lain. Saudara yang hormati, amma ilahuhu fala budalahum minhu fi kulli halin wa kulli waqtin wa aina makana fahuwa ma'ahu. Adapun kepada sesembahannya, satu keharusan lahu, untuknya darinya, untuknya dari Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan. Kalau dia dengan Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan tenang, bahagia, setiap waktu tenang, bahagia, dimanapun dia, kalau Allah akan bersama dengan dia. Orang kalau beribadah kepada Allah, setiap kesempatannya mendapatkan ketenangan. Padahal manusia itu, jamaah hormati, kan keadaan dia 4. Dapat nikmat. Kalau dia mendapatkan nikmat, syukur. Syukurnya ketenangan bagi dirinya. Kedua, mendapatkan musibah, sabar. Sabarnya mengantarkan dia tentram. Yang ketiga, keadaan manusia itu taat. Kalau dia taat, dia akan ingat syuhudul minnah. Oh, saya bisa taat itu anugerah dari Allah. Tambah tenang itu. Kalau dia maksiat, dia persaksikan Allah Maha Pengampun. Setelah itu bertobat. Maksiat, gundah, setelah itu astagfirullah wa atubu ilaih. Dia tahu Allah Tawwab, dia tahu Allah Al-Ghafur, mengantarkan ketenangan. Masya Allah. Pentingnya tauhid uluhiyah. Yang keempatnya, saudara yang saya hormati, semua kita asyaddul hajah, sangat butuh untuk menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Poin yang kelima sekarang, wa kana hadan nau'u minat tauhid huwa maudu'u da'wati rusul li'annahul asas. Tauhid, ya, jenis ini, jadi tauhid uluhiyah, merupakan tema dakwah para rasul karena pondasi. Tubanna alaihi jami'ul a'mal, dibangun di atasnya seluruh amalan. Seluruh amalan dibangun di atas tauhidul uluhiyah, dibangun di atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah hormati, wa biduni tahaqquqihi la tasihu jami'ul a'mal. Maka dengan tanpa menerapkan tauhid uluhiyah, tidak akan sah seluruh amalan. Tidak akan sah seluruh amalan. Makanya para ulama terangkan, kenapa 2 kalimat syahadah dijadikan satu rukun, dijadikan rukun yang pertama, padahal 2. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 syahadat dijadikan satu rukun, rukun pertama. Baru setelahnya sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Karena jamaah hormati, 2 kalimat syahadah ini merupakan pondasi. Sholat kita nggak diterima kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhlas, mutabaah, mengikuti Rasul. Zakat kita, puasa kita, haji kita, syaira a'malina, seluruh amalan kita nggak akan diterima. Nah, ini pentingnya uluhiyah itu yang kelima, merupakan pondasi. Fa innahu idalam yatahaqqaq, maka sesungguhnya kalau tidak diterapkan
maka yang terjadi sebaliknya syirik. Coba bahayanya syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ngeri ini. Enggak diampuni itu. Kata-kata an yusroka ini sebagian ulama mengatakan an masdariyah. An masdariyah itu fi'il mudhari'nya itu bisa ditakwil kepada masdar. Masdar itu isim nakirah. Itu memberikan pelajaran isim nakirah itu berarti belum tertentu. Semua kesyirikan kalau mati tidak bertobat kepada Allah, Allah nggak kasih ampun. Medeni ya. Makanya uluhiyah itu pondasi, asas. Kemudian dalam ayat yang lain, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka mensekutukan Allah, sungguh akan hapus dari mereka apa yang mereka lakukan. Hapus semua. Lain asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu sekutukan Allah, hapus seluruh amalanmu dan sungguh kamu menjadi orang yang merugi. Ancaman keras. Poin yang kelima, kembali lagi pentingnya tauhid uluhiyah, pondasi yang akan dibangun amalan itu menjadi sah ataupun tidak. Kemudian yang keenam, pentingnya tauhid uluhiyah itu awalul hukuk al wajibati, kewajiban yang paling wajib. Jadi hak yang paling wajib atas hamba itu wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru setelah itu terhadap kedua orang tua supaya berbuat baik. Lah itu saudaraku yang saya hormati, hak yang paling wajib haknya Allah. Tapi kalau awalul hukukil adamiyin, tapi kalau hak adami yang pertama orang tua, dengan guru, dengan istri, dengan anak, dengan penguasa, kedepankan haknya orang tua. Tapi kalau dari semua hak Allah itu paling wajib, menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Sekian ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, mewasiatkan, jangan kalian sembah kecuali hanya kepada Allah. Terhadap kedua orang tua supaya kamu berbuat baik. Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan ya Muhammad, kemari aku akan bacakan yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Apa yang pertama kali diharamkan itu? Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah itu terhadap kedua orang tua berbuat baik. Itu jamaah yang saya hormati, kalau di poin 6 poin menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Maka dari situ mari, kalau pengen diri kita baik, tauhid uluhiyahnya diperbaiki. Keluarga kita pengen baik, akidahnya dulu. Masyarakat kita pengen baik, akidahnya dulu yang diperbaiki. 6 perkara yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pertemuan seterusnya nanti membahas tentang penjelasan 2 kalimat syahadah. Kan tauhid uluhiyah itu kembalinya juga la ilaha illallah. Ya, pada la ilaha illallah. Nanti akan diterangkan tentang penjelasan 2 kalimat syahadah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki tauhid kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga semua kita digolongkan orang yang mentauhidkan Allah. Selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.